Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu El Shaddai GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saya mengundang kita semuanya satu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kalau kembali kami bisa berkumpul beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, aku menyerahkan ya Bapa pertemuan siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu yang menuntun, Roh-Mu yang mengurapi ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tuntun. Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu Bapa untuk bisa memberkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Biarkan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan urapan-Mu atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Dan apapun itu yang mau mengintimidasi, yang membuat berlawanan, yang membuat tidak bisa menerima semuanya, dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarkan Roh Kudus menuntun supaya semuanya bisa membuka hati untuk bisa menerima mendengarkan firman yang daripada-Mu. Berkuasalah Tuhan Yesus atas firman-Mu siang hari ini. Kami mau buka ibadah kami, pertemuan kami atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan ya, kalau siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai Saudaraku. Ya, satu berkat kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari kitab Yesaya 52. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudaraku bisa buka ya, Yesaya 52 ayat yang pertama sampai ke 15. Ya, judul perikopnya Tuhan menyelamatkan Sion. Tetapi saya memberikan judul buat firman Tuhan hari ini, siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Ya saudaraku, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini saudaraku ya. Kalau judul perikopnya ini kan Tuhan menyelamatkan Sion gitu. Ya mungkin sebelum masuk dalam firman Tuhan ini saudaraku ya saya membaca gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan Sion itu? Mungkin kan kita sering kali juga mendengar ya Sion gitu ya, dan Sion itu memang digambarkan bahwa mereka adalah jemaat, mereka adalah tempat gitu ya. Tetapi di sini saya mendapatkan gitu ya bahwa Sion itu merujuk kepada umat Tuhan yang satu hati dan satu pikiran serta tinggal bersama-sama dalam kesalehan. Kita dapat menegakkan Sion dengan membangun persatuan dan kekuatan rohani, dan itu bisa terjadi dalam rumah tangga, dalam lingkungan. Jadi kalau bicara Sion, mungkin dulu itu bicara satu tempat. Kalau hari ini tidak berbicara satu tempat yang secara fisik ya saudaraku, tetapi di mana ada kesatuan gitu saudaraku. Kan kalau di sini kan dibilang umat Tuhan yang satu hati, satu pikiran, serta tinggal bersama dalam kesalehan. Dan di sini dibangunnya itu membangun persatuan dan kekuatan di dalam roh, dan itu bisa terjadi di dalam rumah tangga. Jadi Sion itu bisa ada di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam lingkungan, dalam satu komunitas. Jadi ketika kita mau bersatu, itulah Sion. Dan jadi siapa orang yang bisa di sini kan Tuhan menyelamatkan Sion. Siapakah itu? Berarti dari penerangan ini saya bisa katakan bahwa Sion itu adalah orang yang mau bersatu. Dan yang pasti yang bersatunya yang terutama dengan Tuhan saudaraku ya. Karena itu kan persekutuan di dalam roh, persekutuan di dalam Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa bersatu di dalam Tuhan ketika orang itu sendiri mau bersama dengan Tuhan. Ketika orang belum mau bersama dengan Tuhan, belum mau menyerah kepada Tuhan, belum mau tunduk kepada Tuhan, itu yang membuat susah bersekutu gitu ya. Ketika orang sama-sama punya hati untuk tunduk kepada Tuhan, sama-sama mau bersekutu dengan Tuhan, itulah yang membuat kita bisa bersatu. Itu yang membuat kita bisa satu sepikir. Ya secara daging, secara pikiran kita semuanya berbeda. Tetapi yang membuat kita satu ketika tujuan kita, motivasi kita, kerinduan hati kita satu, bahwa kita mau bersama dengan Tuhan, bahwa kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau bertobat dan mau menyembah Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita bisa bersatu. Di sini saya akan baca dari ayat yang pertama ya. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Saudaraku perhatian, di sini kan terjagalah. Ya, di sini jelas sekali ya, kenapa sih dibilang terjagalah? Ya memang ikut Tuhan itu menurut saya memang butuh benar-benar kesadaran. Ya, kenapa orang
ketika mengikut Tuhan diperhadapkan banyak hal. Dia harus memilih, dia harus mengambil keputusan, dia harus kuat, dia harus menetapkan hati. Itu adalah orang yang terjaga, orang yang sadar gitu. Ya Tuhan menuntun kita untuk kita itu terjaga, untuk kita tuh sadar, untuk kita itu terbuka, untuk kita itu mengerti. Karena ikut Tuhan itu adalah satu pilihan. Ya itu adalah satu pilihan, dan pilihan itu Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Tuhan sudah pilih kita, saudaraku. Yohanes 15 katakan ayat 16, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Tuhan lebih dulu memiliki saudaraku dan saya. Kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi berikutnya responnya itu pilihan kita. Ketika Tuhan sudah pilih kita, mau nggak kita dipilih sama Tuhan? Mau nggak kita menerima pilihan Tuhan itu dan mengikuti dan mau dipilih gitu ya? Ketika orang tidak mau dipilih, saudaraku, ya dia tidak akan bisa mengikuti. Makanya kenapa dibilang terjagalah? Karena perlu kesadaran, perlu pengertian, ya perlu benar-benar menyadari gitu ya bahwa aku ini dipilih Tuhan, bahwa aku ini harus berjuang untuk mengikut Tuhan. Ya karena itu adalah satu keputusan, satu pilihan. Kenapa sih kamu mau ikut Tuhan? Kenapa sih mau pilih Tuhan? Kan kita butuh belajar, kita butuh mengerti, kita butuh tahu. Sehingga akhirnya dalam perjalanan hidup itu, ya kita bisa mengambil keputusan. Dan saya percaya ya kalau di Efesus dikatakan manusia rohani yang setiap hari terus menerus diperbarui. Ya itulah hidup anak-anak Tuhan. Imannya diperbarui, pengertiannya diperbarui terus. Nah bicara yang diperbarui, bicara orang yang mau belajar, bicara orang yang mengerti, itu orang yang terjaga. Bukan orang yang tidur. Kalau orang yang tidur, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak peduli, saudaraku, orang yang pasif, orang yang diam, dia nggak akan pernah bisa mengerti, tidak akan pernah bisa belajar. Jadi kenapa Tuhan katakan terjagalah, terjagalah. Ya ikut Tuhan itu kita butuh menyadarkan diri kita, butuh bahwa ya aku harus ikut Tuhan. Kita harus ambil keputusan. Kita nggak bisa, iya kan, aku daging kan, firman Tuhan bilang roh penurut daging lemah, ya mau bagaimana daging kan lemah. Nggak bisa begitu saudaraku, kita memang harus diperjuangkan. Makanya dibilang terjagalah, itu yang pertama ya. Jadi siapa yang diselamatkan Tuhan, ya memang harus terjaga, harus sadar, harus ibaratnya itu harus bangun, harus bangkit, harus terjaga. Bukan yang tidur gitu ya, bukan yang acuh tak acuh, bukan yang tidak peduli gitu. Makanya di sini dikatakan terjagalah, terjagalah. Itu perintah pertama saudaraku. Kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau ikut, kita harus terjaga, kita harus bangun. Kita harus ya gimana sih terjaga gitu? Berarti kan harus bangun, harus buka mata, harus belajar, harus menyadari, harus mengerti gitu ya. Tapi ketika kita karena ada masalah persoalan, aduh aku nggak mau tahu, udahlah tutup mata aja. Memang Tuhan bilang kita berdoa dengan iman, tetapi bukan berarti kita menutup mata dan tidak peduli. Justru kita harus membuka mata dan mulai belajar, mulai mengerti. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti, Tuhan tahu. Dan itulah butuhnya kita terjaga, kita bangun supaya kita bisa belajar. Nah, ikut Tuhan itu yang pertama saudaraku, bahwa kita harus jadi orang yang terjaga, harus jadi orang yang respon, yang memang harus memilih untuk mau mengikuti. Ya, bukan menjadi seperti mobil yang mogok yang didorong terus, bukan. Tetapi memang dia mengambil keputusan, aku mau ikut. Jadi orang yang ikut Tuhan itu memang harus bangun, harus buka mata, dan harus mengambil keputusan, mau ikut siapa? Gitu ya. Ketika dia mau ikut Tuhan, ya saya percaya dia akan bisa diselamatkan, bisa ikut. Di sini dibilang, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Hai Sion. Kenakanlah kekuatanmu. Jadi di sini Hai Sion gitu ya. Berarti kan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah bersekutu, kenakanlah kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu saudaraku, kita ini nggak bisa. Jadi kekuatan itu bukan milik kita, bukan milik kita. Kenapa Tuhan suruh kenakan kekuatan? Ya berarti kan kita nggak ada dong kan. Pakai baju. Kenapa orang disuruh pakai baju? Ya karena dia nggak ada baju, dia telanjang. Ya disuruh pakai baju. Makanya dikenakanlah kekuatan. Jadi di sini bilang kenakanlah kekuatanmu. Ya pakailah kekuatanmu. Dari firman ini kan begitu. Jadi ternyata yang bisa diselamatkan itu memang kita harus memakai kekuatan di sini seperti pakaian Hai Sion. Ya berarti kan memang kekuatan itu kan berarti bukan milik kita ya. Karena seperti pakaian, dia kayak ditutupkan, dipakai. Berarti kan seperti pakaian. Kalau kitanya tadinya badan ini yang telanjang ini, kemudian kekuatan itu dipakaikan, dibajukan. Berarti kan itu
yang mengcover luarnya. Berarti saya waktu baca firman ini, ya benar ya, kalau kita merasa kita nggak mampu, kita nggak bisa, ya memang itu kita. Makanya kita perlu mengambil kekuatan itu. Makanya Tuhan bilang, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Disuruh pakai, disuruh ambil. Ya jadi saudaraku, Tuhan kasih kekuatan itu ya buat saudaraku dan saya supaya kita bisa selamat. Jadi ternyata kekuatan itu tidak otomatis. Memang kita harus ambil itu, kita harus pakai itu. Berarti kan harus ada satu tindakan bahwa aku mau pakai kekuatan itu. Jadi dia bukan ada di dalam ini langsung, tetapi memang orangnya mau pakai. Seperti pakaian, jadi ambil, pakai. Itu dia. Nah, bukan kekuatan kita lagi, kekuatan yang dari Tuhan. Itulah kekuatan hidup kita. Ketika kita tidak mengambil kekuatan yang dari Tuhan, udah pasti kalah. Udah pasti saudaraku, ketika orang diperhadapkan masalah, diperhadapkan keadaan-keadaan yang tidak baik, pastinya akan ada tekanan, akan ada impitan, pastinya ada yang membuat lemah, ada yang membuat tidak baik, yang membuat stres, depresi, tertekan, kecewa, bingung. Ya itu kita, ya saya juga mengalami itu, dan di saat begitulah, itu ada pilihan. Kalau mau selamat, pakai kekuatan yang dari Tuhan, ambil kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kan keputusan di tangan kita. Ya kadang-kadang kita merasa udahlah nggak bisa lagi, aku nggak sanggup. Ya memang aku begini. Ya saudaraku, kalau kita melihat keadaan kita nggak ambil pakaian itu, kita nggak ambil kekuatan itu, kita nggak pakai, kekuatan itu tidak akan menguasai kita. Tetapi ketika kita menyadari, aku nggak bisa, aku harus ambil kekuatan. Itulah yang akan menyelamatkan kita, saudaraku. Ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, dan kita butuh kekuatan Tuhan, dan kita mau pakai kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita lagi. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya bukan kekuatan kita lagi. Ketika orang sadar, iya aku nggak bisa. Tapi beda, ada orang juga menyadari aku nggak bisa, ya udahlah, menyerah kepada keadaan. Ya sebenarnya yang membuat bisa menang itu ketika menyadari dan akhirnya menyerah kepada Tuhan, tidak menyerah kepada keadaan, saudaraku ya. Orang dunia aja, saudaraku ya, orang dunia aja nih selalu bilang mindsetnya harus dirubah, gitu kan. Kamu harus bilang kamu kuat, kamu bisa, kamu pasti. Orang dunia aja begitu, saudaraku. Ketika dia melawan keadaan itu dengan dia mengubah pikirannya. Dan ternyata pikirannya itu bisa menjadi kekuatan yang membuat dia kuat menghadapi itu. Itu masih secara dunia, apalagi secara Tuhan. Jadi di sini kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Jadi sadari saudaraku, memang kita nggak bisa. Kalau diperhadapkan nggak bisa, yang membuat kita bisa ketika kita menyadari itu dan kita mau ambil kekuatan yang dari Tuhan itu dan kita pakai itu. Kita pakai dalam diri kita, kekuatan itu melingkupi kita, menaungi kita, menguasai kita. Sehingga kelemahan kita itu dikalahkan oleh kekuatan yang dari Tuhan. Dan di sini dibilang, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Ya saudaraku, kita manusia ini nggak punya kehormatan lagi. Firman Tuhan bilang di kitab Roma, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa. Semua kita sudah hina, saudaraku. Semuanya tanpa terkecuali. Makanya di sini bilang, kenakanlah pakaian kehormatanmu, Yerusalem, kota yang kudus. Jadi Tuhan mau menguduskan kita. Tuhan udah siapin baju, pakaian, baju putih. Tuhan menguduskan, dengan darahnya dia membasuh, dia memberikan baju yang baru. Ya kekudusan, dia kasih buat kita. Dan di sini juga bilang, kenakanlah. Jadi ketika kita mau pakai yang kudus, ketika kita mau menjadi yang kudus, di sini dibilang, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ya, jadi saudaraku, ternyata yang membuat kita bisa menjadi kudus bukan karena kita sudah kudus, tetapi ketika kita mau mengambil yang kudus itu, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Tuhan memberikan darahnya untuk menyucikan, menguduskan kita. Tuhan memberikan baju putih. Ketika kita memilih untuk aku mau pakai yang dari Tuhan, aku mau dikuduskan, aku mau dibebaskan, aku mau dilepaskan, itu yang membuat kita bisa lepas. Itu yang membuat kita juga bisa menang, sehingga akhirnya yang najis itu nggak bisa masuk lagi ke dalam. Ya saudaraku, di sini dari ayat yang pertama ini gitu ya, saya tangkap gitu ya. Ya kenapa di awalnya terjaga ya? Memang kita harus sadar ya. Kita harus menyadari semua itu, kita harus mengerti satu hal. Bahwa yang menyelamatkan kita itu Tuhan, yang punya kekuatan itu Tuhan, yang punya kekudusan, kehormatan itu Tuhan. Kalau kita nggak menerima itu, saudaraku, kita nggak akan dapat. Ya ada orang kan dia mau kasih hadiah kan,
Kita mau dikasih hadiah sama orang. Tetapi ketika hadiah itu kita tidak terima, kita tidak ambil, ya kita nggak dapat hadiah itu. Walaupun mungkin orang udah kirim, tapi kita harus ambil itu. Kita harus ambil, kita harus buka itu, kita harus pakai itu menjadi milik kita. Tapi ketika dibilang itu hadiahmu, tapi kita nggak ambil, nggak bisa saudaraku. Dalam hidup ini ada yang mau mencuri, ada yang mau mengambil. Ya makanya kenapa harus terjaga? Karena apa yang mau diberikan itu, kekuatan yang mau diberikan, kekudusan yang mau, semua yang mau diberikan itu akan selalu dicuri. Ada yang mau mencuri. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk ambil, untuk pakai, itu akan hilang. Dan di hari ini ada dua ya, kekuatan yang dari Tuhan, kekudusan, kehormatan yang dari Tuhan, kemuliaan yang dari Tuhan. Itu Tuhan mau kasih, dan berarti kan itu bukan milik kita. Karena dibilang pakaian, berarti kan menutupi kita. Berarti kitanya ada di dalam, dianya ada di luar. Baju kan yang ada di luar, badan kita ada di dalam. Nah, seperti itulah seharusnya di dalam Tuhan. Bahwa kita ada di dalam Tuhan kita yang menguasai kita. Kalau Tuhan kita menguasai kita, itu yang membuat kita bisa kuat. Yang kedua, itu yang membuat kita tidak lagi dikuasai oleh yang najis. Itu dia saudaraku ya. Jadi ini kita perhatikan banget juga ya. Ternyata bagaimana untuk bisa mendapatkan keselamatan, mendapatkan kekuatan. Memang kita harus benar-benar juga memperjuangkan itu. Mau menerima itu, mau pakai itu. Dan di sini juga duanya, kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Kebaskanlah debu daripadamu. Saudaraku, bicara debu itu kan halus ya. Gak kelihatan. Ya, kalau kita bersih-bersih rumah saudaraku, ya sehari 2 hari kita nggak nyapu, debu dari mana-mana gitu ya. Dan itu kan harus dikebaskan lagi. Ya dikebas ya, artinya disapu, dibersihkan. Ya jadi di sini kebaskanlah debu daripadamu. Jadi ternyata memang walaupun hari ini udah bersih, akan ada yang mengotori lagi seperti debu. Jadi memang harus dikebaskan. Jadi begitu terasa ada yang nggak baik, kebaskan. Ya ternyata itu caranya begitu gitu ya. Karena kalau bicara debu itu ada terus. Karena memang bagian dari dunia ini ya, bagian dari udara, ada kotoran. Jadi ya namanya di dunia pasti ada kotoran, ada yang najis, ada yang nggak baik. Ya memang kita harus, kalau kita sudah mengerti, kebaskanlah itu. Ya makanya kan dikatakan juga gitu ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya berarti kan di mana kita berada, jangan tinggal, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya jangan berdiri di jalan orang fasik. Berarti kan memang dalam hidup ini kita harus mengerti. Ya kenapa terjaga? Ya harus belajar, harus ngerti. Kita nggak bisa bilang aku nggak tahu. Ya justru kalau kita melihat ini benar gak sih? Seharusnya kan kita perlu ya bertanya, berdoa gitu ya. Sehingga ini kita bisa kebaskan itu. Kalau itu tidak baik, kebaskanlah. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah Yerusalem yang tertawan. Ya. Itu kan posisinya tertawan. Itulah daging kita. Daging kita ini gampang sekali ditawan. Ditawan oleh keinginan, ditawan oleh pikiran, gampang sekali ditawan. Tapi posisi tertawan pun kita harus berjuang melepaskan itu, kebaskanlah itu. Bahkan yang berikutnya, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Posisi manusia itu gampang sekali tertawan, gampang sekali terikat, gampang. Tetapi di dalam Tuhan, sekalipun ditawan, kalau dengan kekuatan Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa kebaskan itu. Bahkan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. Jadi memang ketika kita, walaupun posisinya tertawan, ditawan, dan kan dalam kelemahan, dalam daging, ya mungkin kita punya kelemahan-kelemahan, itu kan menawan kita, menghambat kita, mau menghalangi kita. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, kebaskan debu itu, tanggalkan ikatan itu, hai kamu, Putri Sion yang tertawan. Ya, jadi tidak ada, berarti kan dari firman ini saya belajar, tidak ada alasan gitu ya. Sekalipun tertawan, kalau mau kita bisa putuskan, kalau mau kita bisa kebaskan. Karena Tuhan sudah berikan itu, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kehormatan saudaraku. Ya ini dari ayat 1 dan 2 aja ini sebenarnya sudah banyak sekali ya. Kalau benar-benar kita mau mengerjakan ini, melakukan ini, dan benar-benar mempraktekkan ini dalam hidup kita, menghidupkan firman ini dalam hidup kita, ya saya percaya pasti hidup kita akan luar biasa. Kalau setiap hari, setiap pagi, begitu bangun kita, Tuhan aku mau pakai kekuatan Tuhan. Ya ketika diperhadapkan Tuhan, aku mau pakai kekuatan Tuhan. Jadi pilihan hatinya itu,
fokusnya itu memang diarahkannya aku mau bersama dengan Tuhan, aku mau sama dengan Tuhan, aku nggak mau yang najis, aku mau yang kudus, ya aku nggak mau semua dikebaskan. Bahkan kalau di sini ada ikatan dilepaskan. Jadi kalau hidupnya sudah begitu terus sepanjang hari, ya saya percaya pasti akan mengalami kelepasan terus-menerus. Ya saudaraku, saya juga waktu ayat ini benar-benar ternyata inilah hidup anak-anak Tuhan. Inilah hidup orang-orang yang ada di Sion, orang-orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang sehati sepikir. Ya, apa yang dikerjakannya memang harus aktif terus, harus mengerjakan ini, harus memperjuangkan ini. Karena ada aja yang menawan, ada aja yang menghimpit, ada aja yang najis, ada aja yang mau masuk. Dan sekarang kalau kita tidak terus-menerus mengerjakan itu, saudaraku, ya yang najis itu kan masuk terus. Yang lemah itu kan ada terus, ya bahkan yang debu itu akan menutupi terus. Ya ikatan-ikatan itu akan semakin kuat yang membuat kita terhambat. Tetapi ketika kita mau meresponi Tuhan, saya percaya itulah yang membuat kita bisa bersatu bersama-sama. Yang pertama bersatu dengan Tuhan, dan akhirnya bisa bersatu dengan saudara-saudara seiman ya. Lanjut lagi saudaraku ya. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja, mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ya saudaraku, lihat ya, kalau dari ayat 3 dan 4 ini, di sini dikatakan ya, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Saudaraku, kita tidak punya hutang apapun kepada iblis, kepada dunia ini, karena mereka tidak pernah membeli. Ya kan, dari sini bilang kamu dijual tanpa pembayaran gitu ya. Bahkan kalau ayat 5 bilang, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras mereka tanpa alasan. Jadi di sini Tuhan bilang juga di ayat 5, apakah lagi urusanku di sini? Umatku sudah dirampas begitu saja. Jadi kita tidak punya hutang apapun sebenarnya kepada iblis, tidak punya, karena dia tidak pernah bayar. Dia cuma mencuri, dia cuma mau mengambil apa yang bukan menjadi bagian dia, apa yang bukan menjadi haknya dia. Jadi kalau kita mau merebut diri kita, mau memperjuangkan diri kita, sebenarnya kita tidak punya keharusan, tidak punya kewajiban, aku harus begini supaya, nggak ada saudaraku. Tuhan kita sudah bayar kita dengan lunas. Jadi untuk iblis kita sebenarnya tidak perlu bayar, nggak perlu kasih upeti, nggak perlu. Makanya kita perjuangkan diri kita sekuat tenaga. Kenapa? Ya karena dia yang mencuri, dia yang merampas. Dia tidak bayar apapun. Jadi kalau sekarang kita kembali ke Tuhan, kita juga tidak punya hutang apapun. Kita ini orang merdeka. Ya kalaupun kita ada kelemahan, ada kekurangan, diintimidasi, pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, iya akui saja, iya aku memang pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan sudah menebus. Justru Tuhan yang sudah menebus dengan darahnya, sudah dibayar dengan lunas. Ya kalau iblis gak pernah beli kita, tidak pernah dia bayar, tapi dia curi. Tetapi Tuhan menebus dengan darahnya. Jadi kalau kita diintimidasi dengan kelemahan, dengan dosa, ya akui saja, ya memang aku pernah mengerjakan itu, ya memang aku pernah melakukan itu. Tetapi darah Yesus sudah menebus, Tuhan sudah menguduskan, Tuhan sudah menyelamatkan. Jadi saudaraku, ketika kita berbalik kepada Tuhan, saudaraku, sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, seberat apapun, sehitam apapun saudaraku, buat Tuhan satu saja, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni, menyucikan dan menguduskan. Jadi saudaraku, tinggal kita membuka hati, mengakui, menyadari, dan bertobat berbalik. Kita tidak perlu bayar lagi. Tetapi Tuhan sudah menebus kita, sudah membayar kita dengan lunas. Ya, jadi saudaraku tidak perlu bayar, ya supaya aku bisa ikut Tuhan, aku mesti bayar buat iblis aku. Tidak ada saudaraku, justru Tuhan kita sudah tebus kita. Jadi begitu pada waktu kita mau berbaliklah dengan sekuat tenaga, percayalah. Dan Tuhan akan menyambut, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan melepaskan. Dia sudah menebus saudaraku. Jadi pada saat kita mau bertobat, ya
apapun intimidasi itu, oh kamu nggak layak, oh kamu nggak pantas, oh harusnya kamu begini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan kita sudah dibebaskan, dilepaskan. Karena itu ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat kembali kepada Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan 180 derajat. Langsung berbalik, kita tidak perlu membayar apapun kepada dunia ini. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah membayar dengan lunas, saudaraku ya. Ya di sini kan, makanya akhirnya di sini dikatakan ya, tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Umatku sudah dirampas, mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Jadi saudaraku, ketika orang berbalik kepada Tuhan, ketika orang mengaku dosa, ketika bertobat saudaraku, seketika Tuhan bekerja, Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Makanya di sini dikatakan, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Kapan orang mulai mengenal nama Tuhan? Melihat kuasa Tuhan. Pada waktu dia berbalik, pada waktu dia bertobat, pada waktu dia mau percaya, pada waktu dia mau terima Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ketika kita bertobat, percaya dan menerima, disitulah kita menerima kuasa. Disitulah kita melihat mukjizat. Disitulah kita mengerti betapa nama Tuhan itu berkuasa. Jadi saudaraku, jangan takut ketika kita mau percaya, ketika kita mau bertobat. Karena buat Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Makanya ayat yang ke-6 ini ya, umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, saudaraku, kapan kita mengenal kepada Tuhan? Ketika kita mau berbalik, ketika kita mau bertobat. Jadi bagaimana siapa yang diselamatkan? Ya, yang orang yang mau mengaku dosa, orang yang mau berbalik, orang yang mau bertobat. Seketika dia akan diselamatkan. Tanpa syarat sebenarnya. Ya, kalau orang mau berbalik, bertobat itu sebenarnya tanpa syarat. Ya, itu diberikan dengan cuma-cuma. Perjuangan ketika kita mau mengikuti Tuhan, disitulah kita terus berjuang. Tetapi untuk diselamatkan saudaraku, untuk diselamatkan itu hanya bertobat, percaya, berbalik. Dan di sini firman, di saat itulah kamu akan mengenal nama Tuhan. Di saat itulah kita akan melihat kuasa Tuhan. Jadi ini dia saudaraku ya, kalau judul firman hari ini saya katakan, siapa yang diselamatkan Tuhan? Ya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang-orang yang mau bersatu dengan Tuhan. Tetapi bukan sekedar, artinya sudah dipilih. Dan yang berikutnya yang mau meresponi, yang tadi dikatakan terjaga, yang mau menyadari saudaraku. Dan di situ yang mau mengambil kekuatan Tuhan, yang mau memakai kekudusan yang dari Tuhan ya saudaraku, yang mau terus mengebaskan, yang mau terus melepaskan. Ya, ketika orang mau berjuang, Tuhan mau menyelamatkan. Berarti kan Tuhan mengerjakan ya. Tuhan mungkin menyuci kita, Tuhan mungkin memotong yang tidak baik dalam hidup kita, Tuhan memandikan kita, dan kita juga ketika dimandikan kita juga berjuang, aku mau dimandikan, aku mau dibersihkan. Ketika ada yang dipotong kita juga relakan, iya aku mau buang itu, aku mau lepaskan itu. Ketika dikebaskan juga, ya kita sepakat dengan Tuhan. Saya percaya disitulah keselamatan itu akan terjadi. Dan disitu dikatakan ketika orang berbalik, disitulah orang akan mengenal nama Tuhan. Dan di sini lanjut ya saudaraku ya. Ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya saudaraku, ya luar biasa ya kalau kita baca ini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Ya saudaraku, benar ya, keselamatan itu yang dicari orang-orang. Orang apa sih, kenapa sih orang berjuang, kenapa sih orang ya sampai mau mempersembahkan, memberi korban? Ya karena semua orang mau selamat. Dan tapi orang tidak semua tahu di mana keselamatan itu. Makanya sebenarnya ketika kita bisa mendengar firman Tuhan, saudaraku ya, ketika kita bisa ketika kita bisa mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan, saudaraku, itu sebenarnya adalah satu hal yang luar biasa. Ya, kalau kita bisa mengerti, menyadari itu, betapa indahnya, betapa ajaibnya, betapa luar biasanya. Ya, coba saudaraku renungkan. Ya, dulu siapa kita gitu? Kita nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan datang, Tuhan mengutus hamba-hambanya, saudaraku. Jadi yang berikutnya ini, orang yang mau menerima hamba-hamba Tuhan.
Yang diselamatkan itu yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menerima hamba-hamba Tuhan. Bahkan kan di sini dibilang, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorak sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Jadi orang yang mau mendengar, ya saudaraku, jangan anggap sepele ya. Setiap firman yang disampaikan itu kabar baik, itu berita selamat. Ya makanya tadi perlu terjaga, perlu meresponi. Jangan ketika firman ini diberitakan saudaraku anggap itu angin lalu. Apa sih itu? Ya yang nyampaikan juga dia. Dia juga orangnya begitu. Apa sih? Ya saudaraku, kalau lihat manusianya iya. Tetapi coba renungkan firman itu sendiri. Ya kalau di sini dibilang betapa indahnya ketika ada orang yang membawa kabar baik. Itu luar biasa saudaraku. Kenapa? Ini berita selamat loh. Berita selamat, berita damai, berita kehidupan. Itu ada kabar baik yang diberitakan buat saudaraku lewat firman. Jadi orang hamba Tuhan diutus aja itu sudah luar biasa. Ada yang diutus menyampaikan kabar baik. Itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau meresponi dengan mendengar? Itu lebih luar biasa lagi. Dan yang lebih ajaib lagi, bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Di sini kan kalau di ayat 8 di bagian terakhir, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ya saudaraku, kalau saudaraku boleh mau melihat, mau mengalami, ya cobalah terima kabar baik itu. Dengarkan itu, saudaraku, nanti di situ dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ya, saya sendiri melihat ya bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan memulihkan, itu luar biasa. Dan bahkan di sini kan dibilang ya, sebab ayat 9 yang bagian B, sebab Tuhan ayat 9 bagian A, bergembiralah, bersorak-sorak bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Ya, yang reruntuhan aja disuruh bersorak-sorak saudaraku. Kenapa? Kalau Tuhan kembali, reruntuhan pun bisa bangkit lagi, bisa bersatu lagi. Ya, sekarang yang kita butuhkan itu Tuhan kembali ke Sion, Tuhan kembali ke dalam hidup kita. Tuhan masuk ke dalam hidup kita saudaraku. Sehingga yang tertawan, yang lemah itu bisa dikuatkan. Reruntuhan itu bisa bangkit. Di sini dibilang Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Ya, jadi hari ini betapa luar biasa kalau firman itu diberitakan. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk berbicara. Bagian kita meresponi dengan kita mendengar, dengan kita bersukacita, dengan kita bersorak-sorak. Dan di sini dikatakan juga Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ya benar saudaraku, kalau Tuhan sudah bekerja, saudaraku, kalau Tuhan sudah bekerja, itu yang kita lihat luar biasa, keajaiban. Jadi di sini kan dibilang, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Kapan Tuhan bekerja kita nggak pernah tahu. Bagaimana cara Tuhan bekerja kita nggak pernah tahu. Ya firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi diluputkan saudaraku. 7 kali orang benar jatuh tetapi bangkit. Jadi ya yang ada di dalam Tuhan itu justru memang awalnya diperlihatkan kelemahannya, keterbatasannya, kekurangannya, dosanya, semua yang tidak baik itu diperlihatkan. Supaya kelihatan ada kekuatan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perbedaan. Oh iya, dia orang yang berdosa, dia orang yang lemah, dia orang yang tidak layak, dia orang yang hina. Tapi karena dia bertobat, dia percaya, dia mengaku dosa, dia datang kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam hidupnya. Disitulah perubahan itu terjadi. Sehingga orang yang terjaga, orang bisa lihat, kenapa dia bisa berubah? Kenapa? Ya akhirnya orang bisa mengerti saudaraku. Jadi dalam hidup ini memang setiap keadaan, setiap masalah, setiap persoalan itu Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa menyatakan jalannya, pekerjaannya. Orang bisa melihat perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang lemah menjadi kuat, dari yang hina menjadi mulia. Ya kalau nggak kelihatan kehinaannya, orang jadi melihat bahwa kemuliaan itu manusianya yang mulia. Kalau nggak kelihatan kelemahannya, kekurangannya, dosanya, yang kelihatan mulia itu manusianya. Tapi karena kelihatan lemahnya, kelihatan dosanya, kelihatan kurangnya, disitulah kelihatan kekuatan Tuhan itu. Kelihatan bagaimana Tuhan itu kembali. Ya makanya tadi kan dibilang mereka melihat bagaimana Tuhan kembali. Di sini juga dibilang, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Jadi kelihatan perbedaan itu. Karena yang lemah itu kelihatan lebih dulu.
yang hina itu kelihatan. Jadi saudaraku, kalau hari ini yang diperlihatkannya masih yang lemah, masih yang hina, masih yang jelek, ya saudaraku juga tidak perlu malu, tidak perlu marah. Justru Tuhan perlihatkan terus kelemahan-kelemahan itu sampai bisa mengerti, menyadari, dan supaya ada perubahan, kelihatan waktu Tuhan bekerja, waktu Tuhan masuk, waktu Tuhan menghibur, waktu Tuhan memulihkan, berubah. Sehingga akhirnya orang bisa melihat. Dan Tuhan gak akan biarkan itu saudaraku ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Lanjut di sini, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Nah saudaraku lihat, ketika orang sudah dipanggil, ketika orang sudah dikuduskan, saudaraku, Tuhan bilang apa? Menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Jadi memang kita yang berjuang memisahkan diri, kita yang harus menjauh, kita yang harus keluar. Jangan lagi mau bersekutu dengan yang najis, jangan lagi mau bersama-sama. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Kalau sudah dipanggil Tuhan, kalau sudah dipilih, kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan saudaraku, ya memang kita harus menjauh dari yang najis. Kita harus keluar, jangan lagi mau bersekutu, jangan lagi mau bersama. Kan di awal Tuhan sudah membebaskan, melepaskan, menyelamatkan. Bagaimana supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kita? Kita jaga dengan cara kita menjauh. Kita tidak bersekutu lagi dengan dunia ini, dengan yang najis. Jangan bersama-sama lagi. Kita harus keluar dari tengah-tengahnya, dan kita harus terus menyucikan. Jadi yang bagaimana, siapa yang diselamatkan? Ya orang yang mempertahankan kekudusan dengan cara menjauh, memisahkan diri, keluar dari yang najis, tidak lagi mau bersekutu dengan yang najis. Dan yang terakhir di sini, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saudaraku, kalau Tuhan sudah menyelamatkan, dan kalau Tuhan sudah menyelamatkan dan Tuhan ada dalam hidup kita, saudaraku perhatikan ya, Tuhan itu yang akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jadi dia ada di depan, dia ada di belakang. Ya kalau benar-benar kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, benar-benar Tuhan akan menyertai hidup kita, dengan Tuhan memimpin kita, dan Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menuntun kita. Jadi ya ini saudaraku ya, dari firman ini kita perlu sama-sama belajar gitu ya. Ya ternyata bicara diselamatkan itu tidak bisa satu pihak saja. Ya Tuhan menyelamatkan, tetapi siapa yang diselamatkan? Yang mau diselamatkan, yang mau dipilih, yang mau mengikuti, yang mau berjuang, yang mau pakai, yang mau mengerjakan. Dan ketika dia sudah bersekutu dengan Tuhan, dia menjaga, tidak lagi mau bersekutu dengan dunia ini, tidak lagi mau bersama-sama, tetapi dia menjauh, dia keluar. Dan ketika kita mengerjakan seperti itu, saudaraku, Tuhan punya janji, dia ada di depan, dia ada di belakang. Ya saudaraku, puji Tuhan ya, ini firman Tuhan yang dibagikan buat kita siang hari ini. Ya biarlah firman ini juga menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita. Mungkin apa keadaan kita hari ini saudaraku, ada masalah, ada pergumulan, mungkin masih ada kelemahan, masih ada dosa, masih ada yang diperjuangkan. Saudaraku, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti mengerjakan itu. Karena Tuhan katakan hari ini ya, kenakanlah kekuatan. Jadi kita harus pakai terus, kita harus pakai, kita harus kebaskan. Ya itu karena usaha kita itulah yang membuat Tuhan juga mengerjakan terus dalam hidup kita saudaraku ya. Dan bagaimana ketika firman diberitakan, firman itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Makanya bagiannya kita memang kita harus buka hati, kita harus terima firman, kita harus sambut ya, supaya benar-benar firman itu masuk dalam hidup kita dan terjadi. Dan kalaupun Tuhan izinkan masih kelihatan ada yang lemah, ada yang tidak baik, apapun itu saudaraku, justru dari situlah nanti Tuhan akan bekerja. Makanya justru bagiannya kita ya Tuhan terus buka hati. Ya bagian kita tuh menyerah, percaya kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Artinya apa yang Tuhan sudah berikan aku mau pakai, aku mau kerjakan. Karena Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kekuatan. Bagian kita untuk percaya, bagian kita bersuka cita. Dan kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, saudaraku, jangan mau lagi kembali kepada dunia ini, tetapi lepaskan, menjauh, keluar, jangan lagi mau bersekutu. Kita harus memisahkan diri kita. Dan Tuhan punya janji,
Ketika kita benar-benar mau menerima, mau mengikuti, Dia ada di depan, Dia ada di belakang kita. Ya, inilah firman Tuhan yang bisa dibagikan siang hari ini saudaraku ya. Biarkan firman ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Sehingga kalau kita termasuk yang diselamatkan Tuhan, bila kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita juga bisa menerima keselamatan itu dan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa diberitakan. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan. Tuhan Yesus, biarkan firman ini Bapa bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu. Siapapun yang mendengarkan firman ini Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang mau menyelamatkan Bapa. Dan siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang mau menerima, orang-orang yang mau memakai kekuatan Tuhan, yang mau menerima, memakai kekudusan yang dari Tuhan. Orang-orang yang mau menerima firman Tuhan, orang-orang yang mau menyambut firman Tuhan dengan sukacita, bahkan orang-orang yang mau berbalik, orang-orang yang mau meninggalkan dunia ini, yang mau memisahkan diri dari dunia ini Tuhan Yesus, dan menempatkan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Tuhan, tuntun setiap kami lebih lagi. Apapun yang menjadi keadaan anak-anak-Mu hari ini Tuhan, aku terlalu percaya Engkau mengerti, Engkau melihat semuanya Bapa. Biarlah semuanya boleh sama-sama belajar Bapa, supaya masalah atau keadaan itu tidak membuat menjadi lemah. Justru dari keadaan itulah biarkan Tuhan bekerja, supaya kelihatan Tuhan berbalik, kelihatan Tuhan bekerja, kelihatan kuasa Tuhan, kelihatan kemuliaan Tuhan. Biarkan yang hina, yang lemah, yang tidak baik dari dalam hidup setiap anak-anak-Mu itu dimunculkan, dikeluarkan ya Bapa, supaya benar-benar Bapa yang tidak baik itu dilepaskan ya Bapa, sehingga bisa menerima kuasa Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan kembali kepada setiap anak-anaknya, dan aku percaya ketika Tuhan kembali Bapa, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, materaikan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan sempurnakan menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami siang hari ini. Siapapun yang sudah bergabung untuk beribadah, biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang bergabung. Tuhan memberkati apapun yang menjadi beban pergumulan masalah, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan ya Bapa. Ikat semua yang jahat, belenggu-belenggu iblis, intimidasi iblis, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah beribadah siang hari ini, apapun yang sudah dikerjakan Bapa, lewat doa, lewat pujian, lewat firman Tuhan, bahkan yang sudah memberikan persembahan juga Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Selamat siang, shalom.